Saat wanita itu hendak keluar dari supermarket, tiba-tiba sebuah peluru entah dari mana datang dan menembus lengannya. Tapi tidak ada siapapun di sekitar. Dia segera bersembunyi di bawah rak. Tak lama kemudian, peluru kedua melesat melewati kepalanya. Dalam kepanikan, dia melihat lubang peluru di kaca yang menunjukkan bahwa serangan datang dari luar dan dia masih menjadi target. Dia segera berlindung di bawah rak di sisi lain dan merobek pakaiannya untuk membalut lukanya. Kemudian dia berteriak memanggil pacarnya, tapi pacarnya sedang berada di mobil di luar dan tidak bisa mendengarnya karena musik yang diputar terlalu keras. Tiba-tiba, dia melihat ponselnya tergeletak di lantai. Jika dia bisa mengambilnya, dia bisa menelepon polisi. Dia merangkak perlahan untuk mencoba meraih ponsel itu. Tetapi begitu dia mengulurkan tangan, ponsel itu langsung hancur berkeping-keping. Penembak telah mengawasi setiap gerakannya dan sudah bersiap. Ketakutan, dia kembali bersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara pria. Dia terkejut dan melihat sekeliling, lalu menyadari suara itu berasal dari interkom di meja kasir. Seseorang sedang memanggil staf supermarket. Jika dia bisa mencapai interkom itu, dia bisa menghubungi polisi. Dia melemparkan sebungkus besar keripik ke udara untuk mengalihkan perhatian si penembak. Bukan sekali, tapi 2 kali. Saat si penembak sedang mengisi ulang pelurunya, dia berlari cepat ke arah meja kasir dan memegang interkom. Dia memberitahu orang di seberang bahwa staf telah dibunuh dan dia terjebak. Saat dia sedang meminta bantuan, pacarnya masuk ke supermarket tanpa mengetahui apa yang terjadi di dalam. Dia baru melangkah beberapa langkah ketika sebuah peluru menembus lehernya. Wanita itu terkejut dan terlalu takut untuk bereaksi. Pacarnya jatuh ke lantai, perlahan-lahan sekarat, dan kemudian peluru lain menghabisinya. Wanita itu menangis histeris. Beberapa saat kemudian dia menenangkan diri dan meminta bantuan lagi melalui interkom. Orang di seberang meyakinkannya bahwa polisi akan tiba dalam 15 menit. Tapi saat dia menyebutkan tentang pacarnya, orang di seberang tiba-tiba tertawa. Ternyata dia adalah si penembak itu sendiri. Dia hanya mempermainkan wanita itu, menggantungkan harapan dan ketakutan padanya. Saat itu juga, wanita itu melihat saklar listrik di dinding. Dengan menggunakan rak sebagai pelindung, dia cepat-cepat menuju saklar itu dan mematikan lampu, membuat seluruh supermarket menjadi gelap gulita, memberinya sedikit perlindungan. Dia mengambil sebotol lem, menuangkannya ke lukanya, lalu menekannya dengan tangan agar menempel. Kemudian dia mengikat cermin ke sebuah batang besi untuk melihat lokasi si pembunuh, tapi tidak ada pergerakan. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan seorang pria masuk. Dia tampak mengenal seseorang dari toko itu. Wanita itu memberitahunya bahwa staf sudah tewas dan penembak masih ada di dekat situ. Dia bertanya apakah pria itu membawa ponsel, tapi dia menjawab bahwa ponselnya tertinggal di mobil. Saat dia melihat mayat staf toko, dia menangis. Wanita itu merasa curiga. Kenapa penembak tidak membunuh pria ini? Apakah dia pelakunya? Dengan rasa curiga, wanita itu mengambil palu. Tapi pria itu menjelaskan bahwa dia hanyalah kerabat staf toko. Jika begitu, dia diminta untuk mengambil ponselnya di mobil dan menelepon polisi. Pria itu perlahan-lahan berjalan ke arah mobil. Semuanya terlihat normal. Dia mengulurkan tangan ke arah ponsel. Tapi kemudian